Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Ustaz Sada, ayah bunda, abi umi, serta ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semuanya, khususnya kenikmatan keimanan, kenikmatan kesehatan, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang tentunya kita kalau menghitungnya tidak akan bisa, tidak akan mampu. Hanya ucapan alhamdulillahirabbil alamin yang kita iringi dengan perbuatan-perbuatan amaliyah terbaik sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah hari ini kita masuk ke hari 26 Ramadan, malam 27 Ramadan insyaallah, dan semoga kita bisa mengisinya dengan segala kebaikan amaliyah terbaik kita yang nanti insyaallah akan menghantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah. Ketika kita semakin dekat kepada Allah, insyaallah Allah akan semakin mencurahkan kenikmatan-kenikmatannya, rahmatnya kepada kita semuanya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah selalu atas junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan petunjuk kepada umatnya dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman terang benderang dinul Islam ini. Semoga kita semuanya istiqomah bersolawat, beritibak mengikuti sunnah-sunnahnya, dan semoga khususnya kelak di yaumul akhir kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, khususnya ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa, sudah lama Ustaz Sada tidak berjumpa dengan kalian di sekolahan ya. Tapi tidak apa-apa, karena masa pandemi COVID-19 ini kita harus stay at home. Insyaallah semuanya membawa banyak hikmah untuk kita semuanya, dan tentunya mari ini kesempatan untuk kita lebih bisa merenung, bermuhasabah, bisa lebih dekat dengan keluarga, dan tentunya bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang tentunya banyak untuk bisa kita manfaatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Ustaz Sumari mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi ya, untuk kita semuanya, khususnya terkait
Lailatul Qadar ya. Keutamaan malam Lailatul Qadar. Ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum tentang materi itu, Ustaz Sumari ingin menyampaikan ya beberapa hal tentunya, bahwa sekali lagi tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah tidak menciptakan ya jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu yang ada ini untuk semakin meningkatkan ya ibadah kita, supaya betul-betul kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan kita dekat, insya Allah segala keinginan kita, segala kebutuhan kita, insya Allah akan Allah penuhi. Amin. Baik, ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalian sangat kangen ya hadir di sekolahan ya, kangen dengan sapaan dari ustaz-ustazah ya ketika hadir di sekolahan ya, kangen dengan teman-teman kalian ya, mungkin bisa di sana bermain ya, futsal, bermain petak umpet, bermain bersama yang lain ya, mungkin bisa kadang ke sodako ya, dan seterusnya ya, kenangan-kenangan yang di sekolah yang luar biasa. Semoga menyemangati kita untuk semakin meningkatkan ya belajar kita di rumah dalam rangka tetap menjalankan amanah kita di rumah ya, untuk tetap belajar, beribadah, berbakti kepada orang tua, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ya Ramadan sudah masuk ke hari 26, dan sebentar lagi insya Allah kita akan meninggalkan Ramadan di tahun ini ya, di tahun 2020, di tahun 1441 Hijriah. Ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di setiap momen Ramadan banyak sekali ya momen spesial, hal-hal yang indah ya, bisa tarawih bersama keluarga, sahur ya, buka ya, tadarus dan seterusnya. Ini hal yang luar biasa, dan tentunya kita berharap ini semuanya bisa semakin meningkatkan ya kedekatan kita dengan keluarga, dan tentunya semakin meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkait materi yang Ustaz Sumari coba nanti sampaikan, tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Semoga nanti ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terkait Lailatul Qadar ya, alhamdulillah, bagaimana setiap Ramadan itu pasti kita semuanya rindu ya, dengan khususnya di 10 hari terakhir Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil, karena di sana ada malam yang luar biasa, yang kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berarti kurang lebih 83 tahun ya, 83 tahunan ya. Ini hal yang luar biasa, dan ini tentunya kita semuanya harus bersemangat ya untuk bagaimana nanti kita bisa meraih itu. Di awal ya surat yang tadi Ustaz Sumari sampaikan ya, bahwa yang pertama di Al-Baqarah itu yang sudah kita sangat kenal ya, bagaimana kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa ya, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu yang paling mudah ya pengertian takwa.
Artinya kita selalu bisa berbuat kebaikan ya, dan menjauhi segala keburukan ya, ketidakbaikan. Dan tentunya cara untuk bagaimana meraih ketakwaan itu diantaranya kita bisa mendapatkan ya, diantaranya ya, selain kita berpuasa, tarawih, tadarus ya, kita juga berusaha ya dengan sebaik-baiknya untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik, di surat ya tadi Al-Baqarah ada yang surat selanjutnya yang tadi Ustaz Sumari sampaikan ya, atau Ustaz Sumari bacakan, yakni surat Al-Qadar ya. Insya Allah nanti coba bisa dilihat ya di surat Al-Qadar di Al-Quran kalian semuanya, yang tentunya insya Allah nanti bisa kita lihat ya, diantaranya terjemahannya, maksudnya, supaya kita bisa memahami malam Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya. Baik ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tugas kalian adalah meresum ya, mencatat ya materi ini diantaranya tugas sekolah, dan ini juga sebagai sarana untuk kita coba belajar ya, mengenal kembali ya, atau lebih mengenal ya tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Ustaz Sumari ambilkan saja ya dari surat Al-Qadar yang nanti akan coba Ustaz Sumari bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya, anzalnahu, menurunkannya Al-Quran, fi, pada Lailatul Qadar, malam Qadar atau kemuliaan. Jadi teman-teman, bahwa keutamaan yang pertama itu malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran ya. Karena apa? Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk untuk apa? Untuk menggapai ya, mencapai, meraih kebaikan, keselamatan, kebahagiaan ya, di dunia juga di akhirat ya, yakni dengan Al-Quran. Sekali lagi, makanya ini merupakan hal yang luar biasa ya, bahwa yang pertama keutamaan malam Lailatul Qadar itu adalah karena pada malam itu Al-Quran diturunkan ya. Yang selanjutnya, wama adraka ma Lailatul Qadar, wama, dan apakah, adraka, kamu mengetahui ya keistimewaan, ma, apa, Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu. Ini ada pertanyaan yang luar biasa. Kita lihat ya yang kedua teman-teman, ayat yang kedua ini menanyakan kepada kita semuanya, supaya dengan ditanya seperti itu kita bersemangat untuk mengetahui. Di ayat yang ketiga dijawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri, malam Qadar atau malam kemuliaan, khairum ya, khairum, lebih baik ya, min alfi syahr ya, lebih baik dari pada 1000 bulan. Jadi pada malam itu teman-teman, ananda-ananda yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kebaikannya pada malam itu lebih baik ya daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti kurang lebih sekitar 83 tahun 4 bulan ya. Ustaz Sumari usia 37 ya, mau 38 tahun ya. Ini kebaikannya 83 tahun 4 bulan. Sehingga ini hal yang luar biasa ya, ketika kita mendapatkan itu pada malam Lailatul Qadar itu. Misalkan kita sedang bertilawah membaca Nun, misalkan begitu ya, dalam Al-Quran, ternyata kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga seolah-olah kita seperti membaca
salah satu bunyi ya ayat Al-Quran Nun itu ya kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Ketika kita pas waktu itu sholat Allahu Akbar, ternyata malam Lailatul Qadar turun. Ketika Allahu Akbar itu kita dihitung ya seperti kita mendapatkan pahala Allahu Akbar, dan sholat itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan tiada henti. Ini hal yang luar biasa, sehingga kita harus bersemangat ya untuk meraihnya ya. Selanjutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr ya. Tanazzalul ya, turun al malaikatu, para malaikat, waruhu, dan ruh ini di sini disebutkan malaikat Jibril. Jadi tugasnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu karena Rasulullah Muhammad SAW sudah wafat ya, sehingga tugasnya menyampaikan wahyu sudah selesai. Tapi ada satu keistimewaan ya, setiap malam Lailatul Qadar itu malaikat Jibril turun ke bumi. Luar biasa ini karena istimewanya malaikat Jibril menghormati Al-Qur'an ya. Fiha biidni rabbihim ya, padanya malam itu biidni ya, dengan izin atau perintah, rabbihim, Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr ya, untuk mengatur segala urusan. Jadi pada malam itu malaikat itu turun ya, berdesak-desakan di bumi. Ada sebuah hadis yang mengatakan malaikat yang turun di bumi itu lebih banyak daripada kerikil yang ada di bumi. Coba bayangkan, pernah menghitung kerikil di bumi ini? Tentunya kita tidak bisa menghitungnya ya. Ini tapi malaikat itu ada sebuah hadis yang Hasan di sana yang menyampaikan diantaranya adalah jumlah malaikatnya itu lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di bumi, sehingga pada malam Lailatul Qadar itu suasananya itu sejuk ya, nyaman, karena malaikat berdesak-desakan. Yang awalnya angin itu wus gitu ya, mungkin tidak nyaman, tapi karena malaikat turun akhirnya anginnya reda ya, dan seterusnya, alam menjadi nyaman. Sehingga di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu ya suasananya sejuk ya, dan sebagainya begitu. Baik, Ustaz, mari lanjutkan. Salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Salamun ya, sejahtera, hiya hatta ya, hiya maksudnya itu adalah malam itu, hatta sampai, matla'il fajr ya, terbit fajar. Di sini ada yang mengartikan ya, ada beberapa mufasir yang mengartikan bahwa dari malam sampai terbit fajar itu tidak ada lagi penyakit ya, tidak ada lagi setan itu ya, karena dipenuhi oleh para malaikat. Ada yang mengartikan juga bahwa antara malam sampai fajar itu banyak keberkahan ya, dan seterusnya. Dan tentunya anak-anak sekalian yang dirahmati Allah SWT, anak-anak dan anak sekalian, serta ayah bunda, abi umi sekalian yang dirahmati Allah SWT, sehingga sudah selayaknya malam Lailatul Qadar itu betul-betul kita coba ya untuk bersama-sama ya, nanti saling menguatkan antara keluarga ya, ananda sekalian, juga ananda sekalian ya di rumah ya, abi umi, ayah bunda semuanya saling menguatkan, mengingatkan untuk bagaimana bersemangat ya menjemput malam Lailatul Qadar ini yang adanya hanya di bulan Ramadan, 1 tahun hanya sekali. Dan waktunya kapan? Tadi Ustaz Sumari menyampaikan di awal bahwa banyak riwayat yang menyebutkan bahwa insya Allah malam Lailatul Qadar itu selalu turun ada di 10 terakhir bulan Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Nah, alhamdulillah hari ini ya
Ustadz Sumari di rumah ini hampir jam 2 ya, kurang 10 Ustadz Sumari sudah coba bangun, mencoba untuk ya mempersiapkan ya, siapa tahu insya Allah nanti malam 27 Ramadan, malam 27 Ramadan, malam Lailatul Qadar insya Allah, amin ya. Makanya mari kita song-song dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga semoga kita semuanya, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai ya, betul-betul bisa mendapatkan anugerah ya, bisa menemui malam Lailatul Qadar yang luar biasa ini. Dan tentunya kita berharap malam Lailatul Qadar ini betul-betul akan semakin menghantarkan kita ya, untuk semakin menjadi pribadi yang solihah ya. Mari kita bersemangat ya untuk rajin berpuasa, puasanya disempurnakan lagi ya, lebih disempurnakan lagi, berusaha untuk berbagi ya, berbagi, tidak lupa tarawihnya, qiyamul lailnya, tadarusnya dan seterusnya ya, tidak lupa juga sahurnya ya. Mari kita semakin ya kuatkan. Pernah lihat itu ya, lomba pacuan kuda itu luar biasa ya, punya strategi. Kalau dia sudah mau sampai finish ya, dia akan luar biasa mengerahkan seluruh tenaganya untuk bisa masuk finish. Kita juga sama ya, saudara, ayah bunda, abi umi, ananda segalanya dengan Allah SWT. Insya Allah mari kita lebih kuatkan lagi, kita optimalkan lagi segala potensi diri kita untuk menutup ya di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Insya Allah hari-hari akhir bulan Ramadan ini, khususnya di 10 hari terakhir, wabil khusus di malam-malam ganjil, untuk bisa bagaimana kita sempurnakan amaliyah terbaik kita di bulan Ramadan ini dengan kita meraih Lailatul Qadar ya, yang luar biasa yang tadi Ustaz Sumari sebutkan ya, bahwa keutamaannya adalah diantaranya yang pertama, karena malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran, kitab suci umat Islam, hudal linas ya. Yang selanjutnya adalah yang kedua, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, sama dengan kurang lebih 83 tahun, 4 bulan. Ini hal yang luar biasa. Yang ketiga, pada malam itu para malaikat turun ke bumi ya, yang jumlahnya menurut sebuah riwayat hadis, jumlahnya lebih banyak dari kerikil yang ada di bumi, sehingga suasana alam sejuk gitu, karena keberkahan dari malaikat-malaikat yang turun itu, khususnya jika malaikat Jibril ya, karena hormatnya dengan Al-Quran, sehingga malaikat Jibril juga ikut turun. Yang selanjutnya fiha bi'idzni rabbih min kulli amr ya, bahwa padanya malam itu ya, dengan izin perintah Allah ya, diatur segala urusan ya. Ada sebuah riwayat juga yang mengatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu juga ditentukan takdir untuk 1 tahun ke depan. Makanya ketika kita mendapatkan dengan kita berbuat kebaikan ya, tadarus, sholat dan sebagainya ya, insya Allah 1 tahun ke depan ya, paling tidak kebaikan-kebaikan itu akan terus mengalir. Sehingga ini hal yang luar biasa, dan kita berharap ya jangan sampai kita melewatkan itu ya. Untuk itu mari bersama-sama ya, salamun hiya hatta matla'il fajr, yang sejahtera malam itu ya sampai fajar, itu dari malam sampai fajar itu kita bisa mendapatkannya, bisa menikmatinya, dan tentunya semoga ini nanti menjadi penutup di antara penutup ya Ramadan kita,
ibadah-ibadah Ramadan kita di bulan Ramadan ini, khususnya 1441 Hijriah, dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya malam Lailatul Qadar tahun ini tentunya satu-satunya seumur hidup kita. Kenapa? Karena Ramadan depan sudah berbeda. Insya Allah Ramadan depan, Ramadan 1442. Tahun kemarin Ramadan juga satu-satunya ya seumur hidup kita, karena Ramadan kemarin adalah Ramadan 1440 Hijriah. Ya, berbeda. Artinya ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita lewatkan ya kebaikan-kebaikan yang di Ramadan tahun ini dengan begitu saja ya, tanpa peningkatan ibadah-ibadah kita. Makanya yuk kita selalu tingkatkan ibadah-ibadah kita untuk menghantarkan kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai Rasul, dicintai oleh orang-orang solih, dan tentunya dicintai oleh orang tua kita ya, sahabat-sahabat kita, dan manusia ya, khususnya saudara-saudara kita muslim ya. Yang terakhir Ustadz Sumari pesan, tidak lupa juga yuk kita berdoa semoga masa pandemi COVID-19 ini segera berlalu, dan semoga segera kita bisa beraktivitas seperti biasa, bersekolah, bersilaturahim, dan sebagainya ya. Ini adalah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ujian untuk kita semuanya, untuk kita semakin merenung, semakin mawas diri, semakin sadar ya, dan tentunya semakin untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, itu saja yang mungkin dapat Ustadz Sumari sampaikan karena waktunya terbatas. Sekali lagi terima kasih. Salam dari Ustadz Sadah tercinta untuk ananda-ananda sekalian, untuk ayah bunda, abi umi yang sudah mendampingi ananda-ananda sekalian, dan semoga segera kita bisa bertemu kembali di sekolahan tercinta kita, SDIT Mutiara Insan Cepu, dengan segala kebaikan yang lebih baik lagi, semangat yang lebih semangat lagi, dan bersama-sama kita raih prestasi menggapai ridho ilahi insyaallah. Itu saja, sekali lagi barakallah untuk kita semuanya. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan selalu meridhoi apa-apa yang kita lakukan, khususnya pada bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Ustadz Sumari itu saja. Ada kekurangan, ada kekurangan atau kelebihan, Ustadz Sumari mohon maaf, dan semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya. Kalau ada kekurangan yang sekira atau ada koreksian yang mungkin dari yang Ustadz Sumari sampaikan, ada yang mungkin belum jelas atau mungkin ada yang perlu dibetulkan dan sebagainya, bisa japri, tidak apa-apa. Dan semoga ini semakin mendekatkan kita semuanya ya kepada ilmu-ilmu yang Allah turunkan, dan kita bisa semakin menjalin silaturahim insyaallah. Itu saja ya yang dari Ustadz Sumari beserta Ustadz Sadah, mewakili dari Ustadz Sadah. Terima kasih dan mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.